Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Hadian Amrullah dari kelas SPI 1 atau SPI Daring semester 4 dengan NIM 204104040015. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tembang Tombok Ati karya Sunan Bonang untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah kesenian Islam yang diampu oleh Bapak Mawadi Boybostanjoyo. Di sini saya menggunakan referensi buku Ajaran dan Amalan Wali Songo karya Ahmad Syaifullah. Tombok Ati karya Sunan Bonang. Sunan Bonang ini merupakan salah satu wali Songo yang merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Nyi Ageng Manila ini merupakan putri dari Adipati Tuban, yang dimana mungkin kita kenal bahwa Sunan Bonang ini basis dakwahnya di Tuban. Mungkin juga karena beliau merupakan keturunan langsung dari penguasa Tuban saat itu, sehingga di Tuban beliau mendirikan pesantren seperti di Ampel Denta, di mana saat itu daerah pesisir Jawa seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya ini merupakan pusat penyebaran Islam pada masa awal atau pada masa Majapahit sebelum Demak. Sunan Bonang ini berdakwah ke tanah Jawa ini melalui pendekatan kepada masyarakat, seperti beliau menciptakan berbagai tembang-tembang, dan salah satu tembang yang sangat terkenal ini adalah Tombok Ati atau Obat Hati dalam bahasa Indonesia. Tembang Tombok Ati ini dalam periode modern ini dipopulerkan oleh salah satu penyanyi religi, Opik ya. Beliau menyanyikan tembang Sunan Bonang ini dengan model modern dan bisa masuk ke telinga masyarakat masa kini dengan begitu merdu, dan rilis albumnya juga cukup lama. Di sini saya akan membahas isi dari Tombok Ati tersebut. Yang pertama, Tombok Ati dari judulnya. Tombok Ati ini adalah obat hati. Obat hati yang merupakan isi dari tembang ini ditujukan kepada mereka yang memiliki penyakit hati. Penyakit hati ini maksudnya itu seperti sempit hati, mungkin merasa terbebani dengan dunia atau bagaimana. Dalam tembang ini Sunan Bonang menjelaskan ketika hati itu mulai sakit ada obatnya dan ada 5 macamnya. Di lirik yang pertama, Tombok Ati kulimo sakwenane. Tombok Ati obat hati itu ada 5 macamnya. Moco Quran angen-angen sak maknane. Di sini cukup jelas. Moco Quran angen-angen sak maknane, membaca Quran beserta maknanya. Sangat jelas apa yang dimaksud oleh bait kedua ini, bahwa ketika hati kita merasa gundah, gelisah, sakit, maka Al-Quran jelas adalah solusi utama dalam penyakit itu. Di sana mungkin banyaklah ayat-ayat yang sekiranya mungkin saat kita baca kita ini sesuai dengan apa yang kita alami saat ini. Kaping pindo sholat wengi lakonono. Yang kedua, sholat malam lakukanlah. Sholat malam ini adalah sholat tahajud. Di sini dijelaskan sholat tahajud ini adalah salah satu media untuk seorang hamba mengadu kepada Tuhannya di malam yang mungkin kebanyakan orang tadi lelap atau bagaimana. Hamba ini sedang bangun menunaikan sholat 2 rakaat, sholat malam itu tadi sholat tahajud, dan mengadukan masalahnya kepada Sang Maha Pencipta. Di situ terjadi sebuah ketenangan yang sangat hebat melanda hati hamba yang melaksanakan sholat tahajud ini. Bagaimana hamba itu mengadu masalahnya kepada Sang Khaliknya, kepada Rabbnya. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Yang ketiga, orang-orang soleh itu kalian kumpuli atau kalian gauli. Jelas di sini ketika kita sedang merasa gundah, gelisah atau kecewa atau segala macam penyakit hati yang melanda kita, orang-orang salih ini adalah salah satu media untuk menyembuhkan hati kita.
ketika kita berkumpul dengan orang-orang solih, tentu mungkin orang-orang tersebut bisa memberikan masukan, memberikan nasihat, atau kalau tidak mungkin dengan sikap mereka, dengan kesalihan mereka, kita melihat orang tersebut, mungkin hati kita menjadi tenang. Itu yang dimaksud oleh bait nomor 4 ini. Kaping papat, kudu weteng ingkang luwe. Yang keempat, haruslah perut ini lapar atau haruslah kita berpuasa. Puasa jelas adalah menahan nafsu. Di sini puasa juga mengajarkan kita bahwa ada yang lebih buruk daripada kita kondisinya. Misal kita sedang dalam kondisi sakit hati tadi ya, ketika gelisah, ketika kita gundah. Ketika kita berpuasa, kita ingat, oh ada orang yang lebih menderita daripada kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, sementara mungkin orang yang kurang beruntung, yang berada di pinggir jalan, yang kekurangan, itu merasakan kelaparan yang begitu hebat. Bahkan saking bingungnya, mereka bukan hanya menahan apa yang dari mereka sendiri, mungkin bingung memberi makan anak-anak mereka apa, memberi makan orang tua mereka apa. Jadi maka kudu weteng ingkang luwe ini adalah untuk memahami bahwa kita bukan satu-satunya manusia yang paling menderita atau mengalami penyakit jiwa, penyakit hati, bukan penyakit jiwa itu ya, penyakit hati kita. Kaping 5, zikir wengi ingkang suwe. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Di waktu malam adalah waktu yang tenang, waktu yang mustajab juga untuk berdoa, dan berzikir itu untuk mengingat Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah, tidak ada zat yang bisa dimintai perlindungan, dimintai pertolongan selain Allah. Jadi kita berzikir, kita mengingat Allah, kita memperpanjang zikir itu untuk selalu mengingat Allah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Salah sijine sopo bisa ngelakoni, salah satunya siapa bisa menjalani, insya Allah Gusti Allah nyembadani, insya Allah Allah akan mencukupkan, akan mengabulkan. Jadi siapapun yang bisa melaksanakan kelima wano dari tombok ati itu, kelima perkara dari tombok ati itu, maka di bait lagi ini dikatakan insya Allah, dengan izin Allah, Allah akan mencukupi hamba itu. Jadi tembang tombok ati ini biasanya dilantunkan setelah azan di musola-musola, di masjid-masjid. Yang sangat identik itu pada azan maghrib, di mana tembang ini biasanya dinyanyikan. Masih dijumpai sampai saat ini di berbagai pelosok di daerah Jawa. Tembang ini dilantunkan pasca azan, mungkin oleh anak-anak, mungkin oleh orang tua dengan langgam Jawa yang sangat khas. Jadi beginilah penjelasan tentang tembang tombok ati ini secara singkat. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.